semuanya, perkenalkan nama aku Fiona Rizky Aziza dengan NPM 251000104. Aku berasal dari Fakultas Hukum. Nah, pada pembahasan kali ini aku akan ngebahas mengenai tentang pendidikan anti korupsi. Nih, bayangkan kita membuka ponsel lalu kita menguri layar lalu muncul konten-konten lucu, konten-konten viral yang lewat. Ada juga yang pamer dengan gaya hidup atau sekedar ikut tren. Tanpa terasa, waktu habis begitu saja, lalu kita menutup aplikasi. Tapi, pernahkah kita bertanya, apa sih sebenarnya yang sedang kita isi di ruang digital ini? Apakah hanya hiburan, atau juga hanya nilai? Di era digital ini, ruang maya bukan sekadar tempat bersenang-senang. Ia adalah ruang yang membentuk karakter dan ruang ikut menentukan masa depan. Karena apa yang kita lihat, kita bagikan, dan kita hari ini akan membentuk siapa kita di kemudian hari. Disinilah pendidikan anti korupsi menjadi penting, bukan hanya sebagai topik yang berat dan membosankan, melainkan sebagai nilai yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita mendengar kata korupsi, banyak orang langsung membayangkan pejabat, uang miliaran, dan kasus-kasus berita lainnya. Padahal korupsi tidak selalu dimulai dari hal-hal besar. Korupsi seringkali dari hal-hal kecil yang dianggap sepele. Mencontek tugas, lalu mengaku hasil sendiri, titip absen ke teman, memanipulasi data demi keuntungan pribadi, mengambil yang bukan hak milik kita juga itu termasuk korupsi dengan melakukan dari hal-hal yang kecil ya teman-teman. Apalagi kebiasaan-kebiasaan kecil inilah yang menjadi akar dari budaya korupsi. Jika sejak dini kita terbiasa curang, bagaimana ketika suatu hari nanti kita diberi kepercayaan yang lebih besar? Kita hidup di zaman yang sekarang serba cepat, serba mudah, serba simpel. Satu unggahan bisa viral dalam hitungan detik. Satu komentar bisa mempengaruhi banyak orang. Generasi digital memiliki kekuatan luar biasa untuk menyebarkan informasi yang membentuk opini. Namun, kekuatan besar selalu datang bersama tanggung jawab yang besar juga. Di ruang digital ini, kebohongan bisa menyebar lebih cepat daripada kebenaran. Hoax, berita-berita hoax bisa terlihat meyakinkan, pamer hasil curang dianggap keren. Tanpa disadari, nilai-nilai yang salah perlahan menjadi hal yang lumrah, hal yang normal. Karena itu, pendidikan anti korupsi bukan hanya sekedar menghafal pengertian atau undang-undangnya saja. Pendidikan anti korupsi adalah proses yang membangun karakter untuk menanamkan kejujuran, melatih tanggung jawab, menumbuhkan keberanian untuk berkata benar meski tidak populer, mengajarkan bahwa kepentingan bersama lebih penting daripada keuntungan pribadi. Nah, pendidikan anti korupsi mengingatkan bahwa kejujuran bukan kelemahan, integritas bukan pilihan, tetapi kebutuhan. Dan kesuksesan sejati tidak pernah lahir dari kecurangan, semua itu dimulai dari diri sendiri. Disinilah semangat memenuhi ruang digital mengambil peran. Ruang digital tidak boleh kosong dari nilai, ia harus diisi dengan konten yang membangun, mencerahkan, dan menguatkan karakter. Bayangkan jika ruang digital dipenuhi oleh konten yang mengajak jujur, konten edukatif yang dikemas kreatif, konten yang menginspirasi untuk berani menolak kecurangan, bukan sekedar viral tapi juga bermakna. Kita bisa memulai dari hal-hal yang sederhana, tidak menyebarkan berita hoax, menghargai karya orang lain dengan mencantumkan sumber, berani mengoreksi informasi yang salah, dan membagikan konten-konten positif yang mendidik. Karena setiap unggahan adalah cerminan nilai diri kita sendiri. Setiap komentar adalah sikap kita, dan setiap ketikan, klik adalah pilihan yang moral. Di tengah dunia yang penuh kepalsuan ini, kejujuran justru menjadi sesuatu yang langka dan berharga, teman-teman. Jujur, itu keren banget. Jarang sekali orang
Di zaman sekarang ini untuk mengakui kesalahan atau untuk jujur itu sangat susah. Jujur itu keren banget karena orang jujur tidak hidup dalam ketakutan. Tidak perlu menutupi kebohongan dengan kebohongan lain. Tidak perlu berpura-pura menjadi sesuatu yang bukan dari dirinya. Jujur itu keren banget sih karena melahirkan kepercayaan. Dan di era digital ini, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Sekarang pertanyaan kembali kepada kita semua. Apa yang akan kita isi di era ruang digital ini? Apakah hanya hiburan, sekedar hiburan sesaat yang akan dilupakan, atau nilai yang memberi dampak untuk jangka panjang? Nah, mari kita semua bersama-sama memenuhi ruang digital dengan kejujuran, dengan integritas, dan dengan keberanian untuk berkata tidak pada korupsi. Karena masa depan bangsa ini tidak hanya dibangun di dunia nyata, tetapi juga di ruang digital yang kita ciptakan hari ini. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil, dari suatu unggahan, dari satu pilihan yang jujur dari kita semua. Nah, jadi teman-teman, dari semua yang telah kita bahas hari ini, satu hal menjadi semakin jelas, korupsi bukanlah masalah yang berdiri sendiri. Ia tumbuh dari kebiasaan, dari pembiaran, dari sikap yang tidak apa-apa yang terus diulang. Dan sebaliknya, anti korupsi juga tidak lahir secara instan. Ia tumbuh dari pilihan-pilihan kecil yang kita ambil setiap hari. Pilihan untuk jujur meski tidak diawasi, pilihan untuk bertanggung jawab meski ada jalan pintas, pilihan untuk berkata benar meski itu tidak selalu mudah. Di era digital sekarang, kita semua adalah pencipta ruang. Ruang digital bukan milik segelintir orang, ia milik kita semua. Apa yang kita tonton, apa yang kita bagikan, dan apa yang kita biasakan secara perlahan membentuk budaya. Jika ruang digital dipenuhi kebohongan, maka kebohongan akan terasa terbiasa. Jika kecurangan dipamerkan dan dinormalisasikan, maka integritas akan dianggap asing. Namun sebaliknya, jika ruang digital dipenuhi dengan nilai kejujuran, keberanian, dan tanggung jawab, maka nilai itulah yang akan tumbuh dan mengakar. Pendidikan anti korupsi hadir bukan untuk menakut-nakuti, bukan pula sekedar teori di ruang kelas. Ia hadir untuk mengingatkan kita bahwa masa depan bangsa ditentukan oleh karakter generasinya dengan detik ini juga. Sebagai generasi digital, kita memiliki peran yang sangat besar, kita memiliki suara, kita memiliki pengaruh, dan kita memiliki pilihan untuk menjadi penonton pasif atau menjadi agen perubahan, pilihan untuk ikut arus atau berani pada nilai yang benar. Ingatlah, integritas tidak diukur saat semua orang melihat. Integritas diuji justru seketika tidak ada yang mengawasi. Kejujuran tidak selalu membuat kita populer, namun kejujuran selalu membuat kita merdeka. Dan keberanian menolak korupsi adalah bentuk cinta kita terhadap diri sendiri, pada sesama, dan pada masa depan bangsa ini. Mari kita mulai dari diri kita sendiri, dari hal yang paling sederhana, dari ruang digital yang setiap kita isi. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil, dari suatu unggahan yang jujur, dari satu sikap berani menolak kecurangan, dari satu keputusan untuk tetap berintegritas. Mari bersama-sama kita memenuhi ruang digital dengan nilai anti korupsi, dengan kejujuran, karena masa depan yang bersih tidak menunggu untuk diciptakan. Ia bangun mulai hari ini oleh kita semua. Baik, sekian dari saya untuk pendidikan anti korupsi ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.